Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat dosen pengampu Dr. Siti Azizah, SPT, MPM, SOS, M Komum. Di sini perkenalkan nama saya Safira Fresya Ananta dengan NIM 23505010111308. Di sini saya akan membahas kasus kejadian aneh dialami peternak ayam mandiri tiap hari harus jual rugi. Selanjutnya, latar belakang dari peternak ayam mandiri di Indonesia sedang mengalami kesulitan serius. Mereka mengeluh harga jual ayam hidup terlalu rendah dibandingkan dengan biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi yang tinggi ini terutama disebabkan oleh harga bibit ayam dan pakan yang mahal. Para peternak menuduh perusahaan besar atau integrator sebagai penyebab utama masalah ini. Integrator yang menguasai produksi bibit ayam dan pakan dinilai mematok harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan peternak mandiri. Akibatnya, banyak peternak mandiri yang terancam gulung tikar. Intinya, permasalahan yang dihadapi peternak ayam mandiri ini adalah ketidakseimbangan antara harga jual dan biaya produksi yang disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak adil dari perusahaan besar. Selanjutnya yaitu topik pembahasan. Topik pembahasan dari kasus ini yaitu interaksi sosial, bentuk interaksi sosial, peta helik dan kolaborasi interaksi sosial, kultural universal, stratifikasi sosial, posisi strata sosial, serta social mobility. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Yang berarti yang dimana interaksi sosial adalah proses manusia saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai bentuk secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif yaitu mengarah pada persatuan seperti kerjasama, alkulturasi, dan asimilasi yang bersifat positif. Disosiatif mengarah pada perpecahan yang bersifat negatif seperti persaingan, konflik, dan pertikaian. Selanjutnya ada peta helik kolaborasi interaksi sosial. Yang pertama ada media dengan peternak itu bersifat asosiatif, peternak dengan konsumen bersifat asosiatif, peternak dengan komunitas gopan bersifat asosiatif, perusahaan dengan peternak bersifat disosiatif, gopan dengan pemerintah bersifat disosiatif. Selanjutnya ada kultural universal. Kultural universal merupakan mengacu pada aspek-aspek kebudayaan yang umumnya ditemukan di seluruh masyarakat terlepas dari perbedaan geografis, sejarah, atau etnis. Kebudayaan menurut C. Klughorn ada 7 unsur, yaitu peralatan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan yang terakhir religi. Identifikasi unsur kultural universal dari kasus ini yaitu mata pencarian dan sistem ekonomi. Terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan antara peternak kecil dan perusahaan besar. Ketidakseimbangan terjadi karena adanya monopoli atau oligopoli dalam industri pakan dan bibit ayam yang dikuasai oleh integrator. Hal ini memungkinkan mereka untuk menetapkan harga yang tinggi dan memperoleh keuntungan besar. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Adanya hierarki sosial antara peternak kecil dan integrator yang dimana integrator memiliki lebih banyak kuasa dalam menentukan harga dan kondisi pasar. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan peternak kecil pada pasokan pakan dan
bibit dari integrator tersebut. Selanjutnya ada sistem pengetahuan, yaitu integrator memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan teknologi terbaru dalam industri peternakan. Selanjutnya yaitu solusi penguatan koperasi peternak. Dengan membentuk koperasi peternak dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi dan dengan integrator, memperoleh akses bersama terhadap sumber daya seperti pakan dan bibit serta mengembangkan teknologi bersama. Selanjutnya ada diversifikasi produksi, yaitu peternak dapat mencoba diversifikasi produksi dengan membudidayakan jenis unggas lain atau produk pertanian lainnya untuk mengurangi tergantungan pada ayam broiler. Selanjutnya ada peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi, yaitu pemerintah dan lembaga terkait dapat memfasilitasi akses ternak kecil terhadap informasi pasar, teknologi budidaya yang baik, dan akses permodalan. Selanjutnya ada regulasi yang lebih ketat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli dalam industri pakan dan bibit ayam. Selanjutnya kita memasuki stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan berbeda berdasarkan status sosial, kekuasaan, dan prestis. Sederhananya yaitu masyarakat membagi menjadi tingkatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada social mobility, merupakan gerak dalam struktur sosial. Ada dua tipe gerak sosial, yaitu yang pertama horizontal, perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang memiliki tingkat setara. Selanjutnya ada vertikal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain yang memiliki tingkat tidak setara. Selanjutnya ada status and role. Status atau kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada peranan asosial atau social role, merupakan aspek dinamis dari sebuah status di mana saat seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka disebut telah melakukan sebuah peranan. Selanjutnya ada posisi strata. Peternak mandiri atau peternak rakyat. Peternak mandiri umumnya berada di strata sosial menengah, bawah hingga dalam konteks industri ini, mereka adalah pelaku usaha kecil atau mikro yang tidak memiliki modal dan infrastruktur besar seperti perusahaan integrator. Posisi mereka rentan karena ketergantungan pada faktor produksi yang dikendalikan oleh pihak lain. Selanjutnya ada perusahaan integrator atau pabrik pakan dan produsen DOC. Integrator adalah perusahaan terbesar yang memiliki kontrol atas rantai pasok mulai dari pembuatan pakan hingga penyediaan bibit ayam DOC. Mereka berada di strata sosial yang lebih tinggi dalam industri ini karena mereka memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar serta akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Selanjutnya ada pemerintah atau penetap kebijakan. Pemerintah memiliki posisi sebagai regulator yang mencoba menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak mereka, berada pada posisi yang relatif lebih tinggi dengan tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi untuk melindungi peternak kecil maupun menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya ada social mobility. Social mobility dalam kasus ini cenderung terbatas bagi peternak rakyat, meskipun ada potensi naik ke strata sosial yang lebih tinggi, misalnya memperbesar skala usaha atau melakukan diversifikasi produk. Hal ini seringkali dihambat oleh beberapa faktor, yaitu ketergantungan pada integrator dan akses terbatas terhadap modal, serta fluktuasi harga pasar. Ketergantungan pada integrator ini, yaitu peternak rakyat sulit untuk lepas, dan ketergantungan yang membuat mereka sulit untuk bernegosiasi secara mandiri dan meningkatkan pendapatannya.
Yang dimaksud dengan akses terbatas pada modal yaitu membuat peternak rakyat sulit untuk memperluas usaha atau mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga pasar yang tidak terprediksi membuat peternak rakyat sulit untuk merencanakan jangka panjang dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada status and role. Yang pertama ada peternak mandiri, yaitu statusnya peternak ini memiliki status sebagai produsen atau pelaku usaha di sektor peternakan, tetapi dengan posisi yang lemah secara ekonomi dan politik dalam industri ini. Peranan tersebut memproduksi ayam hidup untuk pasar, mereka merupakan tulang punggung produksi ayam nasional, tetapi sayangnya kekuatan untuk menentukan harga atau menurunkan biaya produksi secara mandiri. Selanjutnya ada perusahaan integrator yaitu dengan status sebagai pemain dalam rantai nilai industri peternakan. Mereka ini yaitu perusahaan besar yang menguasai produksi pakan, DOC, dan bahkan pengolahan ayam. Peranan mereka itu sebagai penyedia input atau penyedia pakan dan DOC serta sebagai aktor yang mendistribusikan ayam ke pasar besar. Dengan kendali atas input produksi mereka, mereka mampu mengatur harga dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada pemerintah yaitu memiliki status sebagai regulator dan pengawas industri peternakan. Peranan mereka yaitu menetapkan kebijakan seperti harga acuan untuk DOC dan pakan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak kecil dan perusahaan besar. Namun peran ini sangat seringkali tidak efektif jika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan yang di. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus yang dihadapi oleh peternak ayam di Indonesia itu cerminan dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial ekonomi industri peternakan ayam. Dominasi perusahaan integrator dalam rantai pasok mulai dari produksi bibit hingga distribusi telah menciptakan hierarki sosial yang menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dari saya dan salah pengucapan. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.